Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardianti Safitri dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas PMI 3C dengan NIM 2313845. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan komunikasi manusia dari berbagai priorisasi. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu sejarah perkembangan komunikasi? Mari simak dalam video selanjutnya. Komunikasi itu harus dua arah. Kalau satu arah itu namanya khutbah. Kalau dari segala arah itu ghibah. Sejarah perkembangan komunikasi yaitu studi tentang bagaimana cara manusia berkomunikasi telah berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini mencakup evaluasi dari bentuk komunikasi paling sederhana seperti gerakan tubuh dan suara hingga bentuk komunikasi yang sangat kompleks seperti yang kita kenal saat ini yang melibatkan teknologi digital dan globalisasi. Beberapa priorisasi yang umum digunakan diantaranya yang pertama, zaman prasejarah. Komunikasi zaman ini dimulai dengan cara yang sangat sederhana seperti menggunakan isyarat tangan, suara, dan simbol sederhana sebagai alat komunikasi. Juga melukis di dinding untuk menggambarkan peristiwa atau pengalaman yang ingin mereka sampaikan. Dan seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan bahasa lisan sebagai alat utama komunikasi dan mempermudah kita dalam berbagai informasi. Yang kedua, zaman kuno atau tradisi retorika. Menurut Yasir dalam buku pengantar ilmu komunikasi, perkembangan komunikasi bisa ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, tepatnya beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Dan pada zaman inilah kemunculan tulisan mengubah cara manusia dalam menyimpan dan menyebarkan informasi. Dan seiring perkembangan waktu, manusia menciptakan sistem tulisan yang berevolusi dari gambar primitif hingga gambar hieroglif Mesir kuno. Yang ketiga, zaman pertengahan abad atau periode konsolidasi. Disebut konsolidasi karena pendekatan ilmu komunikasi sebagai pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu, dan pada zaman inilah muncul penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 mengubah penyebaran informasi, dan buku dapat dicetak lebih cepat dan murah sehingga pengetahuan dapat disebarkan dengan lebih banyak dan efisien. Yang keempat, zaman modern.
Zaman modern yaitu periode waktu dalam sejarah yang berlangsung dari tahun 1500 hingga dengan 1945, dan zaman ini ditandai dengan kemajuan besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pada zaman ini muncullah telegraf pada abad ke-19 yang merupakan salah satu penemuan penting yang memungkinkan jarak jauh dengan cepat. Dan Alexander Graham Bell memunculkan telepon pada tahun 1876 yang mengubah cara komunikasi dengan suara manusia, dan kode Morse dikirim melalui kabel. Dengan kemajuan berikutnya membawa radio dan televisi. Pada abad ke-20, radio menyediakan berita dan hiburan dalam bentuk audio, sementara televisi menambahkan dimensi visual dalam komunikasi. Dan yang terakhir, zaman digital. Zaman ini dimulai dengan perkembangan internet pada tahun 1960-an yang secara signifikan mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja. Dalam perkembangan ini, adanya layanan seperti email, situs web, platform media, dan jaringan sosial muncul sebagai alat komunikasi baru yang menghubungkan masyarakat secara global dan membuka akses sebagai informasi. Jadi, secara garis besar, perkembangan komunikasi manusia merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan menarik, dan di setiap fase juga memiliki dampak besar dalam mengubah dinamika sosial dan budaya manusia yang berupaya untuk berkelanjutan menyempurnakan cara berbagi informasi. Audio Jungle.